ketika terjadi perang salib, umat Islam benar-benar ketika itu menghadapi persoalan konflik yang bersifat syara, ya. Nah, ketika itu umat Islam tercerai-berai. Di tengah masa transisi faktor perang salib, tiba-tiba terjadi invasi Mongol dari arah sana, dataran tengah Cina. Muncul satu bangsa yang mereka ini sangat mengerikan, namanya bangsa Tartar atau Mongol, yang diceritakan di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mughal Bainal Intisar wal Inkisar, bangkit dan runtuhnya bangsa Mongol. Bangsa Mongol ini pernah menguasai dunia. Cina itu dulu dikuasai oleh Mongolia pada zamannya Genghis Khan. Genghis Khan itu nama aslinya Temujin. Dia seorang anak kepala suku klan tertentu di Mongol sana. Kemudian dia merangkul klan-klan yang ada menjadi suatu bangsa yang kuat. Mereka ini kalau menaklukkan negeri bukan untuk menguasai, tapi memang untuk menghancurkan saja. Kalau sudah rata, ya ditinggalin begitu saja. Hingga akhirnya terjadi invasi, negara demi negara ditaklukkan. Akhirnya bangsa Mongol ini masuk ke negeri Baghdad, ibu kota umat Islam ketika itu, pada zaman dinasti Bani Abbasiyah. Jadi ketika itu Mongol masuk Baghdad. Ketika Mongol masuk Baghdad, kurang lebih 2 juta umat Islam disembelih, sehingga telapak kaki kuda bangsa Mongol tenggelam dengan genangan darahnya umat Islam di Baghdad ketika itu. Orang-orang yang selamat sedikit sekali, hanya orang-orang yang berhasil sembunyi di dalam selokan, masuk ke dalam sumur, atau pura-pura mati. Selain itu, umat Islam selesai. Semuanya digorok semua oleh orang-orang Tartar atau orang-orang Mongol. Bila satu bangsa itu runtuh, biasanya penyebabnya bukan hanya terjadi invasi atau terjadi penaklukan dari bangsa lain, bukan. Tapi memang secara moral dan pengamalan agama ketika itu memang lambat laun sedang merosot. Sehingga waktu itu khalifah umat Islam namanya Mu'tasim Billah itu digulung di dalam karpet, dimasukkan ke dalam karpet, digulung, kemudian diinjak oleh kuda sampai mati. Karena menurut keyakinan bangsa Mongol ketika itu, darah raja itu nggak boleh netes ke bumi, sial kan, kata orang Mongol. Maka cara membunuh raja itu dia ndak ditikam begitu, ndak, tapi dimasukkan dalam karung atau digulung dalam karpet, kemudian dipukuli sampai mati. Khalifah umat Islam ketika itu Mu'tasim Billah dalam keadaan seperti itu, dimasukkan ke dalam karpet, digulung, kemudian diinjak oleh kuda, beliau wafat. Ketika runtuhnya Baghdad dengan masuknya Mongolia atau subbangsa Tartar ke Baghdad, seluruh negeri muslim fobia Mongol. Jadi kalau di warung begitu ada yang teriak Mongol, lari semua itu. Ya seperti sekarang lah, kalau ada orang lempar tas begitu, boom gitu, lari gitu. Ya mungkin dulu begitu kurang lebihnya. Di mana-mana fobia Mongol, ketakutan bila ada yang menyebut Mongol, lari semua. Dan uniknya bangsa ini nggak pernah kalah. Mulai zaman kakeknya yang menaklukkan Baghdad waktu itu, mulai dari Genghis Khan sampai cucunya Hulagu Khan yang menaklukkan Baghdad, itu belum pernah kalah, sekalipun tidak pernah kalah. Jadi unik bangsa Mongol ini. Mongol ini satu bangsa mengadakan invasi tapi tidak pernah kalah. Cina takluk, Khwarizmi takluk. Pernah mau masuk ke Indonesia Mongol pada zaman Sri Kertawijaya atau Brawijaya V. Waktu itu supaya Mongol nggak masuk ke Indonesia, akhirnya ini 3 negara besar, kerajaan besar gabung jadi satu. Mereka membuat front. Front itu gabungan, kekuatan gabungan, yaitu kerajaan Malaka, yang kedua kerajaan Siam yang ada di
Kamboja, kerajaan Siam. Yang ketiga kerajaan Majapahit. Ini gabung jadi satu, mengantisipasi masuknya Mongol ke Indonesia. Jadi kuat. Jadi Mongol mikir-mikir kalau masuk Indonesia, ini gabungan ini berat ini. Karena Majapahit waktu itu rajanya namanya Sri Kertawijaya atau Brajoya V, itu diambil menantu oleh Raja Siam namanya Putri Dorowati. Nikah dengan putri Raja Siam namanya Putri Dorowati. Terjadi ikatan perkawinan supaya aman dari serangan Mongol. Mongol sempat masuk di Indonesia, kirim utusan masuk lewat Trenggalek itu Jawa Timur, oleh salah satu wilayah di situ, di kupingnya dipotong gitu. Tapi setelah itu nggak pernah kembali lagi. Jadi Indonesia ini pernah sejarah kontak dengan Mongol, tapi tidak sampai masuk. Saya ringkas cerita, penaklukan demi penaklukan, India jatuh ke tangan Mongol, sampai akhirnya ketika umat Islam sudah mulai resah karena Mongol ini begitu kuat, maka dipelajari di mana letak kekuatannya Mongol. Ternyata mereka ini terkenal dengan ilmu memanah dan berkuda. Dua ilmu ini bergabung jadi satu, menjadi hobi sebuah bangsa, namanya bangsa Tartar atau bangsa Mongol. Mereka menaklukkan dunia dengan disiplin dua ilmu ini, memanah, berkuda. Mongol itu saking sayangnya dengan kuda, mereka lebih baik nggak punya istri daripada nggak punya kuda. Gak apa-apa nggak punya istri, yang penting punya kuda. Saya punya teman baru pulang dari Mongol, ada perlombaan memanah di sana, cerita dengan saya. Jumlah kuda di Mongol itu lebih banyak daripada penduduk Mongol itu sendiri. Sampai detik ini mereka tuh sangat pecinta berkuda dan memanah. Kalau di negeri kita 17 Agustus ya pawai di depan jalan buat apa begitu, menunjukkan pusaka kebudayaannya masing-masing. Tapi kalau di Mongol enggak, seluruh negeri memanah semua. Mereka itu ada patungnya Genghis Khan di ibu kota Ulaanbaatar di Mongol. Nah akhirnya umat Islam mulai berpikir bagaimana umat Islam membuat tandingan yang fokus untuk mempelajari ilmu memanah. Maka di Mesir waktu itu berdiri dinasti, namanya dinasti Mamalik atau dinasti Ayyubiyah Mesir di Mesir. Nah mereka di Mesir karena terjadi perang salib, maka banyak pasar-pasar budak. Pasar-pasar budak itu apa ya? Pasar hamba-hamba sahaya, budak. Itu sekali beli budak itu 3.000 langsung, anak-anak kecil begitu. Karena mereka ini korban perang, itu sekali beli budak itu 3.000. Nah yang beli itu namanya atabek. Atabek itu sekali beli budak 3.000. Anak-anak kecil ini dimasukkan ke dalam barak militer. Dimasukkan dalam barak militer, dilatih berkuda, dilatih memanah. Dilatih berkuda, dilatih memanah, hingga dari anak-anak kecil ini muncul namanya satu pasukan elit, namanya pasukan Mamluk Bahriyah namanya. Karena barak militernya itu berdekatan dengan Sungai Nil, maka dikatakan Mamluk Bahriyah. Akhirnya, ringkas cerita, dari pasukan elit yang ahli memanah berkuda ini terbentuk suatu pasukan elit yang dipimpin oleh seorang tokoh sejarah Islam namanya Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz ini memimpin pasukan para budak ini untuk melawan Mongol ketika itu. Lawan Mongol yang sudah ngobrak-ngabrik Baghdad, sekarang perang. Pertempurannya panggungnya di Syam, di sebuah tempat namanya Ain Jalut. Terjadilah pertempuran hebat dalam Islam yang tidak akan pernah dilupakan dalam sejarah Islam dan tertulis dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah kita. Terjadilah pertempuran namanya pertempuran Ain Jalut. Pertempuran pertama umat Islam kontak langsung besar-besaran dengan Mongol. Terjadilah pertempuran hebat. Mongol dengan teknik memanah berkudanya, warisan budaya mereka. Nah, Islam membawa para budak dulu yang sudah dilatih dengan ilmu memanah berkuda. Terjadi pertempuran, kalah Mongol. Itulah kekalahan Mongol pertama dalam sejarah Mongol. Tidak pernah kalah sebelumnya.
Dengan kekalahan Mongol pertama kali, ternyata itulah yang terakhir kalinya. Dinasti ini bubar. Dengan sebab apa? Ilmu memanah dan berkuda. Langsung selesai. Karena jenderal kesayangannya Hulagukan yang dulu pernah membunuh Mu'tasim Billah di Baghdad, stres karena jenderal kesayangannya mati, dibunuh oleh Saifuddin Qutuz. Akhirnya stres, mati stres. Bukan mati dibunuh kalau Hulagukan, mati stres. Setelah itu anak-anaknya Genghis Khan pada masuk Islam. Pada masuk Islam. Di India ada namanya Tipu Sultan atau apa, Tipu Sultan Haidar Ali. Itu keturunan Genghis Khan masuk Islam itu. Ada di India namanya Sultan Mahmud Ghazan. Itu sultan berdarah Mongol, hafal Quran. Hafal Quran. Jadi dengan sebab kekalahan Mongol itu bubar, terus negara-negara yang sudah dikuasai Mongol pada masuk Islam. Sebab apa? Ketika umat Islam perhatian dengan ilmu memanah dan berkuda. Itu di di Persia. Itu juga berdiri kerajaan Mongolia di sana. Di suatu hari ada seorang syekh, namanya Syekh Jamaluddin namanya. Syekh Jamaluddin Al-Farisi. Dia orang Persia. Nah, di Persia itu ada seorang pangeran Mongol namanya Tugluk Timur namanya. Timur itu artinya besi kalau dalam bahasa Mongol. Makanya ada tokoh Mongolia namanya Timur Leng. Timur Leng itu siapa? Artinya besi pincang, karena dia pincang. Pincang tapi kalau perang nggak pernah kalah. Maka karena kuat sekali, maka dipanggil dengan Timur Leng, besi pincang. Nah, ini ada putra mahkota Mongol namanya Tugluk Timur namanya. Dia kalau berburu bawa anjing Helder besar-besar itu, bawa pasukan, semua orang yang jalan di pinggirnya harus berhenti, nggak menghormati dia, nggak boleh jalan. Ketika Tugluk Timur ini keluar dari istana bawa anjing besar, tiba-tiba Syekh Jamaluddin dengan santrinya itu lewat. Namanya seorang ulama kalau jalan itu nunduk. Maka dia perhatikan, ini orang kok jalannya begitu ya, tunduk begitu. Tangkap coba, tangkap. Maka Tugluk Timur bilang kepada Syekh Jamaluddin ini, hei Syekh, kamu kenapa jalan kok nunduk-nunduk begitu? Tidak dijawab. Akhirnya ini putra mahkota pangeran Mongol ini tanyanya berbeda. Syekh, kamu sama anjing saya ini baik mana? Kurang ajar nih pertanyaannya nih. Kamu sama anjing saya ini bagus mana? Maka Syekh Jamaluddin bilang, oh lihat dulu, kalau saya mati membawa Islam, maka saya lebih baik daripada anjing kamu. Tapi kalau saya mati tidak membawa agama Islam, berarti anjing kamu lebih baik dari saya. Maka Tugluk Timur pangeran Mongol ini kaget, loh kok bisa begitu? Memangnya Islam itu apa? Duduk sebentar. Akhirnya diceramahin, Islam itu begini. Gak jadi berburu, terkesan, wah bagus sekali agama Islam. Begitu Islam? Benar. Bagaimana kalau kamu masuk Islam? Kata Syekh Jamaluddin, wah saya gak berani sama bapak saya. Gini aja, kalau bapak saya mati, kan saya yang ganti. Tagih saya akan masuk Islam. Tagih ya, inget ya. Ya, akhirnya pisah. Setelah itu gak ketemu lagi. Akhirnya Syekh Jamaluddin ini sakit-sakitan. Ketika beliau rasakan sudah mau wafat, beliau panggil putranya namanya Hishamuddin. Beliau bilang kepada putranya, Hisham, kalau bapak mati dan putra mahkota jadi raja namanya Tugluk Timur, tagih dia masuk Islam ya. Iya, wafat. Tidak lama dari wafat tersebut, itu Raja Mongol meninggal, gantilah Tugluk Timur jadi raja. Cuman putra Syekh Jamaluddin bingung, ini mau ngasih tahu gimana caranya, ini raja masalahnya. Akhirnya buat siasat, azan di depan istana. Jadi subuh-subuh tuh depan istana teriak ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun raja tuh, ini siapa teriak-teriak di depan itu? 2 kali besoknya teriak lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa kurang ajar teriak-teriak di depan istana? Tangkap.
Tangkap akhirnya. Setelah ditangkap, dihadapkan di depan raja. Kamu ini ganggu tidur saya. Kenapa kamu teriak-teriak di situ? Biar ditangkap. Saya teriak memang mau ditangkap. Oh gitu. Kamu siapa? Saya putranya Syekh Jamaluddin. Oh, tahu saya. Bapakmu kemana? Sudah meninggal. Oh, Syekh Jamaluddin sudah meninggal. Iya, sudah meninggal. Saya tahu, kamu kesini pasti mau ngajak saya masuk Islam, ya kan? Kayaknya bapak kamu wasiatnya begitu. Betul. Oke, saya menepati janji saya. Kumpulkan menteri-menteri. Kumpulkan menterinya. Berdiri Tughluk Timur, angkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Tughluk Timur bilang, Raja baru Mongol, saya sudah masuk Islam. Kalian para menteri harus masuk Islam. Sebagian senyum-senyum. Kenapa kamu malah ketawa? Kami sudah masuk Islam lama, cuman nggak berani bilang-bilang katanya. Ternyata udah lama masuk Islam, cuman karena takut sama rajanya diem-diem aja. Artinya apa? Kekuatan Islam itu adalah kekuatan akhlak. Jalan tunduk pandangan itu merubah satu negara. Berjalan dengan menunduk pandangan merubah satu negara. Berubah. Menyebar Islam kemana-mana dengan akhlak. Yang kedua, kekuatan umat Islam itu berada bila umat Islam itu kuat. Terbukti ketika umat Islam itu perhatian dengan ilmu memanah berkuda, negeri kita ini aman.